Sahabat setiaku warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 17 Februari 2023. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Markus 8 ayat 34, dilanjutkan bab 9 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian ku sebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah bertanya kepada para baptisan dewasa baru, kenapa sih mereka mau jadi Katolik? Tentu jawabannya bukan karena iseng-iseng aja. Karena sebagian besar dari mereka menjawab mereka mau jadi Katolik karena dalam gereja Katolik ada Ekaristi. Dahsyat sekali. Inilah kekayaan sekaligus menjadi sumber dan puncak iman kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini melanjutkan firman Tuhan kemarin. Kalau ikut Tuhan bukan hanya karena sekedar cari enaknya saja. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengemukakan syarat atau kualifikasi menjadi murid yang sejati. Ia berfirman, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku." Menyangkal diri berarti tidak mementingkan kesenangan diri. Memikul salib berarti setia menanggung segala keadaan bersama dengan Tuhan. Kata memikul berarti turut serta memanggul dan mengangkat. Salib merupakan lambang kehinaan bagi orang-orang yang tidak percaya. Namun salib Tuhan kita adalah tanda keselamatan bagi kita semua. Jadi jangan ragu untuk memikul salib yang membawa pada keselamatan itu. Mengikuti Tuhan berarti kerelaan untuk berjalan di belakang agar Tuhan yang berjalan di depan dan menuntun kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah mengiklankan bahwa menjadi pengikutnya akan terbebas dari segala persoalan. Hidup akan berlimpah kemewahan dan tanpa beban. Melainkan Yesus justru mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini bukan propaganda layaknya iklan, melainkan tuntutan untuk mengikuti Yesus. Tidak mudah untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Namun kita diajak berjuang, setia, menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Kesetiaan dalam mengikuti Tuhan akan berbuah pada keselamatan kini dan kelak. Jadi jangan ragu ikut Yesus.
Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.